Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan harapan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024. Ada informasi terbaru mengatakan bahwa 1,6 juta honorer kategori 2 jadi prioritas P3K 2024. Pentolan kedua Surati Menteri Anas. Bapak Ibu, terkait dengan apa yang diinginkan oleh para honorer terutama kategori 2 yang mana ingin diangkat menjadi ASN P3K, tentunya ini adalah satu harapan yang diinginkan kiranya pemerintah bisa mengabulkan. Nah, disampaikan juga bahwa pentolan kategori 2 menyurati Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Apa kira-kira isi dari surat ini atau surat honorer kategori 2 kepada Menteri Anas? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta membuat satu informasi penting terkait dengan pernyataan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas soal jumlah honorer kategori 2 yang mencapai 1,6 juta mendulang protes. Jadi jumlah ini bukan sedikit Bapak Ibu ya. Jumlahnya cukup luar biasa, 1,6 juta. Para pentolan kategori 2 yang tergabung dalam Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 FHTTA K2 Indonesia tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Anas tersebut. Kami syok mendengarnya, apalagi Menteri Anas mengaku telah melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa masih ada 1,6 juta honorer kategori 2 yang akan diprioritaskan pada seleksi P3K 2024. Ini kata Ketua DPP FHTTA K2 Indonesia, Rianto Agung Subekti alias Kang Itong, kepada JPNN.com pada hari Kamis 21 Desember 2023. Dia menyesalkan Menteri Anas tidak membuka dokumen lama pasca seleksi CPNS 2023 sejumlah honorer kategori 2 yang tersisa sebanyak 439.956 orang. 439.956 orang. Jumlah tersebut sudah banyak berkurang dengan adanya regulasi rekrutmen CPNS 2028 untuk mengisi 30% dari jumlah honorer kategori 2. Namun, dalam pelaksanaannya yang dinyatakan lulus, ternyata banyak yang bodong. Kemudian jadi sisanya kurang dari masih ada sekitar 200.000 orang. Itu pun juga masih bisa berkurang karena honorer kategori 2 yang banyak yang mengundurkan diri, kemudian meninggal dunia atau lainnya. Menurut Kang Itong, angka 1,6 juta bisa jadi itu hanya laporan dari para forum honorer non kategori yang hanya ditelan mentah-mentah dan sebab berdasarkan fakta di lapangan banyak daerah merekrut tenaga honorer tidak berdasarkan pengabdian. Mereka direkrut
saat pilkada untuk dijadikan tim sukses, lalu diberi iming-iming akan dijadikan pegawai di daerah tersebut. Ada juga karena kerabat atau unsur balas budi, padahal surat edaran Mendagri Gunawan Fauzi sudah sangat jelas penegasan melarang pengangkatan tenaga honorer. Sayangnya, para kepala daerah tidak menghiraukan surat edaran tersebut. Akibatnya, honorer non-kategori membludak, berbondong-bondong, minta diangkat menjadi ASN. Meskipun mereka belum terdata secara pasti serta belum memiliki kekuatan hukum yang jelas. Sangat berbeda dengan honorer kategori 2 yang dikuatkan dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. Sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara atau sudah masuk database BKN. Selain itu, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian PAN-RB, BKN, KSN pada hari Selasa 15 September 2015 telah diputuskan disepakati bahwa honor kategori 2 sebanyak 439.956 orang. Jumlah honor kategori 2 sebanyak 439.956 orang diangkat menjadi PNS melalui verifikasi. Roadmap penyelesaian tahun 2016. Berikut anggarannya juga sudah fix. Bahkan honor kategori 2 sudah mengirimkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTCM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian daerah. Itulah yang sering kami suarakan bahwa pemerintah ini berutang kepada honorer. FHTTA K2 Indonesia menuntut kepada pemerintah agar menyelesaikan dan memprioritaskan dahulu honorer kategori 2. Setelah itu honorer non-kategori agar keadilan bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat bahwa yang memang benar-benar telah mengabdi untuk negeri ini. Sesama tenaga honorer jangan saling mendahului. Beri kesempatan kepada mereka yang telah mengabdi lama, sambung Kang Itong. Terkait permintaan tersebut, Kang Itong menambahkan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menpan RB Azwar Anas pada 18 Desember 2023. Apa isi surat DPP FHTTA K2 Indonesia nomor 034 DPP FHTTA datar K2 12 Romawi 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, meminta agar diterbit surat edaran Menpan RB yang menegaskan bahwa X THK2 harus segera diselesaikan untuk diajukan dalam regulasi rekrutmen ASN tahun 2024 tanpa kecuali. Yang kedua, XTHK2 khususnya honorer tenaga teknis dan administrasi kategori 2 sesuai dengan database BKN jumlahnya kurang lebih tinggal 200. Itu pun belum termasuk yang mengundurkan diri dan meninggal dunia. Akan lebih arif dan bijaksana apabila Kemenpan RB untuk memprioritaskan para XTHK2 yang sudah lama mengabdi untuk segera diangkat menjadi ASN. Ketiga, XTHK2 yang terdampak PHK massal agar secepatnya diselesaikan pada tahun depan tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikian informasinya. Semoga impian para Bapak Ibu honorer terutama kategori 2 dan non kategori 2 yang sudah lama mengabdi bisa tercapai di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.